Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang di ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan serta kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita dapat berkumpul beribadah di tempat ini. Saat ini kita mau memulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengambil sikap teduh. Kita fokus kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap teduh. Begitu besar kasih Allah pada umatnya, tak pernah berkesudahan dan tak pernah meninggalkan kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh Besar Kebaikan Tuhan bagi kita. Sungguh besar Kau Allahku, yang terambil dari KPPK nomor 14. Hallelujah.
tetap setia sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Persilakan untuk duduk jemaat. Dan untuk pembukaan kita hari ini yang terambil dari Mazmur 40 ayat yang keempat yang mengatakan, Ia memberikan nyanyian baru dan mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang akan melihat dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Saatnya kita mau mempersiapkan hati sebelum kita mau berdoa setiap pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini mari kita terlebih dahulu mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan sampai pagi hari ini, khususnya atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Kita masih bisa berkumpul untuk memuji namanya. Sebagai manusia sebenarnya kita tidak layak di hadapannya, namun Tuhan selalu memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan tetap melayakkan kita dalam kondisi dan keadaan apapun. Sebelum kita mau mengaku setiap dosa kita, saya mau kita mengangkat lagu pujian, Ku Tinggalkan Setiap Dosaku, yang terambil dari KPPK nomor 185. Tuhan yang baik, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah memelihara kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini. Kami sadar bahwa semua ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena kemurahan-Mu. Namun ya Tuhan, di hadapan-Mu kami juga menyadari keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dosa dan kelemahan. Kami seringkali menyakiti hati-Mu
melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami mengabaikan kehendak-Mu, kami jatuh ke dalam kebohongan dan keegoisan kami. Kami sadar bahwa sebenarnya kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu sampai saat ini. Tuhan yang selalu kuduskan kami dalam kemuliaan-Mu. Tetapi kami sungguh bersyukur karena kemuliaan-Mu. Melalui kasih-Mu yang besar, Engkau tetap menerima kami. Engkau melayakkan kami dalam keadaan apapun, karena Engkau adalah Allah yang baik, melainkan karena anugerah-Mu dan mengampuni kami dalam keadaan apapun, Bapa. Terima kasih, dengan kerendahan hati kami dan Bapa, kami datang memohon di pagi hari ini. Ampuni dosa kami, Bapa, sucikan kami, pulihkan hati kami, Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan menuntun setiap hati kami, Bapa, berjalan di dalam kebenaran-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus, kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8-9. Namun saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan penuh kasih. Dan selalu Ia menuntut dan untuk selama-lamanya Ia berkenan. Kembali untuk duduk jemaat. Saatnya kita akan mau memberikan salam kepada saudara-saudara kita yang datang dan yang hadir. Mari kita mau angkat lagu pujian Salam Damai bagi Anda. Berikan senyum kepada teman-teman kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai, salam Yesus Tuhan. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita akan secara bergantian, ayat yang ganjil akan saya bacakan dan ayat yang genap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya persilakan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Maka ia maju sedikit
sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau hendaki, melainkan seperti yang engkau hendaki." Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Dia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Amin. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita, mau mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh agar firman yang akan disampaikan tetap menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini. Saatnya kita mau mempersiapkan hati, namun sebelumnya kita mau mengangkat lagu pujian firman ajaib yang terambil dari KPPK nomor 145. Ajar firman
bangkit sekali kita satu di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena firman ajaib dan firman hidup itu terus ada dalam kehidupan kami. Firman indah dan firman ajaib itu terus menerus berbicara di dalam kehidupan kami untuk meneguhkan, untuk menguatkan, bahkan untuk menegur kami. Bapa, kami siapkan hati kami pada pagi hari ini agar firman itu kembali berbicara sekali lagi kepada kami, meneguhkan yang perlu diteguhkan, menguatkan yang perlu dikuatkan, menegur yang perlu ditegur. Dan kami percaya firman itu adalah pedang bermata dua yang menembus jauh sampai ke dalam dasar hati kami, memisahkan bagian-bagian yang tidak berkenan di depan Tuhan dan mengingatkan kepada kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu dan pemberitaan firman pada pagi hari dalam tangan-Mu. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang 21 ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-36. Sepertinya di dalam slide saya sudah ada. Kami saya tampilkan. Ya, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil, demikian sampai di ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah dan senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Sebuah permufakatan yang terjadi antara tiga jenis angin. Yang tiga jenis angin ini sedang punya sebuah tujuan untuk menjatuhkan seekor monyet yang sedang bergelantungan di atas pohon. Yang ketiga jenis angin ini mereka berembuk gimana caranya supaya monyet itu bisa jatuh dari atas pohon. Yang pertama melakukan itu adalah angin tofan yang bertiup dengan sekencang-kencangnya. Dia berusaha menjatuhkan si monyet itu dari atas pohon. Tapi semakin angin tofan ini berhembus dengan kuat, dengan kencang, tetapi dikatakan monyet itu pun berpegangan semakin kuat kepada pohon itu. Sehingga dikatakan angin tofan yang mencoba untuk menjatuhkan monyet tersebut gagal. Kemudian angin yang kedua itu adalah angin tornado. Angin tornado ini berusaha melancarkan aksinya. Dia bertiup begitu kencang dengan kecepatan yang begitu tinggi. Tapi demikian juga dikatakan monyet itu bersiaga, dia berpegangan semakin erat. Angin tofan, angin tornado gagal. Ya, giliran yang ketiga itu adalah angin sepoi-sepoi. Ya, angin sepoi-sepoi ini bertiup dengan lembut. Bertiup dengan lembut, dia tidak terang-terang seperti angin tofan, tidak terang-terang seperti angin tornado. Dia bertiup dengan lembut, gitu ya. Lalu yang monyet itu dia mulai mengantuk. Ya, dia mulai mengantuk sampai hampir terlelap. Saat itulah angin bertiup kencang dan monyet itu terjatuh. Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang sangat sederhana buat kita. Ya, ini adalah gambaran yang sangat sederhana buat kita. Ketika keadaan dan kondisi genting, ketika kondisi dan keadaan begitu menjerat kita, Bapak Ibu, saya percaya defense kita,
defense mekanisme kita itu begitu terbangun. Kita punya kesadaran untuk mempertahankan diri kita. Ya, beberapa hari lalu saya nonton sebuah video singkat. Ya, ada anjing galak yang terlepas dari pekarangan, ya dari kandang, dan dia masuk ke pekarangan. Ada seorang ya yang mengantarkan paket, gitu ya. Ya, tembok itu begitu tinggi, tapi begitu melihat anjing galak ini keluar dari kandang, ya si pengantar paket ini panik. Ya, dalam waktu singkat, nggak tahu kekuatan di mana, dia bisa manjat tembok yang begitu tinggi itu, dan dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu, kalau menurut nalarnya manusia, rasanya itu nggak sanggup tembok yang tinggi itu bisa dipanjat. Dan kita akan katakan bahwa habis ini tukang paket. Kenapa? Karena anjing galak itu dia pasti akan menerkam, akan menggigit si pengantar paket itu. Tapi karena pengantar paket itu dia ingin mempertahankan diri supaya dia selamat, tidak digigit oleh anjing galak ini, dia mencoba untuk memanjat dan berhasil. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita perhatikan bahwa situasi dan keadaan di sekitar kita itu demikian. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jagalah dan berdoalah, dan Injil Matius yang tadi sudah kita baca itu adalah sebuah percakapan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan murid-murid di Taman Getsemani. Ya, ketika Tuhan Yesus sedang bergumul, ketika Tuhan Yesus sedang di dalam masa-masa yang begitu krisis dalam kehidupannya, dia mengajak murid-murid yang kasihi untuk mendukung dia di dalam doa. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid mereka tertidur. Ya, apakah ada dari kita sudah nonton film The Last Supper? Ya, itu film yang cukup bagus. Ya, dalam film itu disajikan sebuah peristiwa dari sudut pandang seorang Petrus. Ya, diperlihatkan bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani untuk berdoa, untuk bergumul di hadapan Allah, mengajak murid-muridnya, berjaga-jagalah kamu dan dukunglah aku di dalam doa. Murid-murid merasa tidak ada sesuatu yang urgent, tidak ada sesuatu yang genting untuk kita berjaga-jaga. Ada apa? Situasi aman kok, situasi terkendali. Ya, mereka duduk, mereka ngobrol, makin lama makin bosan, makin lama makin ngantuk, dan mereka tertidur. Mereka tidak menyadari ada sebuah situasi yang begitu genting yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia sedang berdoa, dan kata peluhnya itu adalah seperti tetesan-tetesan darah. Ketika Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya menyaksikan mereka tidur, dan Tuhan katakan, tidak mampukah kamu berjaga-jaga 1 jam? Mereka terbangun kembali. Ya, mereka tidak tahu ada apa ini Tuhan. Kenapa kami harus berjaga-jaga? Kenapa kami harus berdoa? Kenapa kami harus berjaga-jaga? Kondisi aman kok. Ya, tidak ada apa-apa di sekitar kita. Tuhan mau berdoa, silakan berdoa. Kami ada di sini untuk menemani Tuhan. Dan kami lelah sepanjang hari ini. Pergi, dari Tuhan Yesus pergi, dan mereka tetap ada di tempat itu. Mungkin mereka terjaga sejenak. Mereka ngobrol-ngobrol, dan akhirnya karena situasi kondisi aman, mereka lengah dan mereka tertidur. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, ya, apa yang bagaimana kita menghadapi dunia yang penuh godaan, tekanan, dan kesesatan di sekitar kita? Kita sedang menghadapi keadaan dan kondisi yang sedang tidak baik-baik pada hari ini. Ketika firman ini dikatakan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, kita sedang diingatkan untuk memperhatikan situasi dan kondisi zaman di sekitar kita. Hari ini Bapak Ibu, kondisi dan keadaan sedang tidak baik-baik saja di sekitar kita. Ada banyak hal kejadian yang menggoncangkan kita. Ya, hari-hari ini sedang viral sebuah berita. Seorang dokter anestesi yang memperkosa keluarga pasien. Ya, rupanya dokter ini punya kelainan seksual rupanya. Sehingga dikatakan barulah hal ini terbongkar, dan ternyata sudah ada beberapa korban yang lain. Ada lagi Kapolsek ya, yang mengeksploitasi anak-anak pelecehan seksual. Ada lagi seorang pendeta yang melecehkan keponakan daripada istrinya. Kok kita mau memperhatikan Bapak Ibu kondisi dan keadaan di sekitar kita ngeri. Rasa itu nggak masuk akal bisa terjadi di sekitar kita. Ya, ini memperlihatkan
kepada kita bahwa dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kita menghadapi dunia yang penuh dengan godaan, tekanan, dan kesesatan? Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, kita diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana caranya? Bapak Ibu cuma kasih Tuhan, mengapa kita harus berdoa dan berjaga? Ada apa ini? Ada apa ini? Biasanya kalau terjadi sesuatu di komplek kita, pencurian atau ada kemalingan, mulai digalakkan di sekitar kita. Ayo kita jaga, kita ronda. Ya kita bergiliran jaga. Ya RT sekian kita kumpul malam-malam, kita jaga supaya lingkungan kita aman. Bapak Ibu, karena terjadi sesuatu, karena ada kondisi yang tidak kondusif, kita diajak untuk berjaga-jaga dan memperhatikan di sekitar kita. Kenapa? Kita ingin kondisi di sekitar kita dalam keadaan yang aman. Kenapa kita diajak untuk berdoa dan berjaga? Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Ya, kita hidup di akhir zaman. Kenapa Bapak Ibu? Ya, dunia kita itu semakin gelap. Ya, semakin gelap. Banyak orang mulai kehilangan arah. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita membaca berita, ya membaca berita atau kita nonton berita Bapak Ibu, yang mungkin berseliweran ada di dalam handphone kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau kita membaca berita itu ngeri. Kalau kita membaca berita, kita nggak bisa pikir kenapa kondisi dan keadaan seperti itu bisa terjadi. Ya, kita diperlihatkan bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja dan banyak orang mulai kehilangan arah. Kita berada di akhir zaman. Saya memberikan satu gambaran bahwa waktu itu semakin mendekat. Ya. Pencobaan itu datang tiba-tiba buat kita. Ya, pencobaan itu datang tiba-tiba. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 dikatakan bahwa iblis itu datang mengintai seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Pencobaan datang tiba-tiba. Kita nggak pernah mengundang persoalan, kita nggak pernah mengundang masalah. Tapi Bapak Ibu, masalah itu datang terus dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, kita diperlihatkan pada satu kondisi bahwa kita sedang bergumul dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Iblis itu menyerang dengan terang-terangan, ya, tidak menyerang dengan terang-terangan, tetapi melalui kelengahan kita. Bapak Ibu, coba kasih Tuhan, kondisi dan keadaan hari-hari ini mengerikan buat kita. Kita banyak dibiaskan dengan kondisi dan keadaan. Orang tua bergumul dengan ekonomi. Papa, mama bekerja. Pikirannya satu, untuk kebutuhan anak-anak, supaya mereka punya pendidikan yang lebih baik. Kita percayakan anak-anak kita, ayo kamu sekolah, kamu les ini, les itu, kamu lakukan ini, lakukan itu. Oke, yang penting kamu report terus kepada papa sama mama. Kita ingin memantau mereka mungkin lewat media, lewat handphone kita, lewat telepon dan sebagainya. Tapi apakah kita bisa menjaga anak-anak kita 24 jam? Ternyata nggak bisa. Ada satu film yang cukup baik yang ada di Netflix, yang hari-hari ini juga sedang viral. Itu adalah Adolescence. Mungkin ada yang sudah nonton? Ya, Adolescence ini adalah film yang sangat baik. Ya, cuma mini seri, 4 seri. Berarti cuma 4 jam. Bapak Ibu, dalam film ini yang Adolescence ini memperlihatkan sebuah hal yang mencerikan mata kita. Seorang anak remaja umur 13 tahun. Bapak Ibu, dalam pikiran kita anak umur 13 tahun masih senang main PS, masih senang ngumpul sama teman-teman, masih suka jalan ke mall bareng. Tapi anak umur 13 tahun ini sudah terpikir untuk membunuh temannya dengan 6 luka tusukan. Ya, saya percaya anak-anak sekarang ini kalau disuruh motong ayam nggak berani. Kalau anak-anak di kampung udah terbiasa, ayo sok ke sana potong ayam, udah terbiasa. Kalau disuruh motong ayam, kita megang pisau aja mau borok leher ayam aja rasanya udah ngeri. Hidup di perkotaan kita nggak biasa seperti itu. Tetapi anak umur 13 tahun ini dia bisa membunuh temannya dengan 6 luka tusukan. Rupanya Bapak Ibu, ya anak ini terkenal baik-baik saja. Papanya tahu, mamanya tahu bahwa anak ini baik-baik saja, selalu ada di rumah. Bapak Ibu, kalau dulu, ya zaman kita kecil, ya kita kalau banyak main di luar, papa mama marah. Kamu main terus, gitu ya. Tapi anak-anak sekarang, ya kita
suruh main aja susah. Udah maunya di rumah aja. Kita senang anak-anak kita bisa kita kontrol, bisa kita jaga. Ya nggak main sama teman-teman sembarangan, nggak main sama teman-teman yang nggak jelas. Kita senang mereka ada di rumah, ada di kamar. Kita bilang mereka anak baik. Tapi apakah kita bisa jamin? Kita nggak bisa jamin. Anak-anak kita memang di kamar, handphonenya on, laptopnya on, wifi-nya kuat kenceng. Bapak Ibu, kalau dulu zaman kecil kita mungkin bermain nggak paling jauh cuma naik sepeda 5 kilo dari rumah. Mungkin ke daerah mana kita ketemu dengan teman-teman, mandi di sungai atau apa, kita balik lagi ke rumah. Tapi anak-anak sekarang Bapak Ibu, mainnya itu jauh. Mereka bisa lintas dunia, lintas benua. Dengan negara-negara lain mereka bisa main dengan online. Ada banyak informasi yang bisa mereka terima Bapak Ibu, yang membuat mereka tahu banyak hal yang kita nggak tahu. Ya saya sendiri sudah banyak ketinggalan dengan anak-anak. Kalau ada bagian-bagian yang saya nggak ngerti dengan komputer, dengan gadget saya, dengan internet, saya tanya mereka. Mereka lebih tahu. Kata-kata udah dari lebih. Kita orang tua harus kutak-katik. Sebentar cukup banyak makan waktu, tapi anak sekarang itu begitu cepat. Dan Bapak Ibu, rupanya anak-anak ini mereka merasa ditolak. Ya, merasa ditolak. Merasa maskulinitas mereka itu dipertanyakan. Kenapa? Karena anak ini dia tidak mahir untuk main sepak bola. Tidak seperti papanya yang adalah atlet sepak bola. Kalau kita lihat di film itu, papanya itu tinggi besar, badannya kekar begitu ya, maco sekali. Sedangkan anaknya umur 13 tahun itu masih culun, badannya itu masih krempek. Ya di sekolah pun dia tidak jadi idola, di sekolah pun dia jadi bulian dari teman-temannya yang lain. Jadi anak ini dia laki-laki tapi dia tidak terampil seperti papanya yang pintar main bola, main softball. Tapi papanya ingin anaknya itu terampil seperti dirinya. Rupanya papanya itu juga mengalami didikan yang sama dari papanya juga. Sehingga papanya paksa dia untuk bermain sepak bola. Waktu anaknya ini bermain bagus, papanya itu bangga luar biasa. Papanya itu senang. Tapi ketika anaknya itu bermain tidak bagus di lapangan, papa itu pura-pura tidak kenal sama anak itu, gak berbicara sama dia. Dan rupanya anak ini menjadi terluka. Ada penolakan yang dia alami. Ada bagian-bagian yang dia terima dari papanya yang dia rekam dengan dia. Bapak Ibu hati-hati. Anak-anak kita itu adalah pembelajar yang baik. Anak-anak itu adalah pembelajar yang baik. Mereka menyaksikan bagaimana pernikahan papa dan mama. Bagaimana ketika papa mama akur, anak-anak pasti senang, anak-anak pasti suka, anak-anak pasti akan merasa senang sekali ketika melihat papa sama mamanya akur. Tapi Bapak Ibu, anak-anak pun akan terluka ketika menyaksikan papa dan mamanya sedang tidak oke, sedang bertengkar, sedang konflik dan lain sebagainya. Tidak cukup sampai di situ. Anak-anak sedang menunggu, anak-anak sedang merekam gimana papa sama mama kalau mereka konflik, gimana mereka menyelesaikan masalah. Ya, apakah mereka berbicara, ataukah mereka hanya diem-dieman, nanti juga beres. Apakah papa sama mama itu berdiskusi, ya, lalu situasi menjadi baik. Bapak Ibu, itu yang direkam oleh anak-anak. Dan mereka akan melihat, akan mencontoh itu di masa depan. Dan Bapak Ibu, kalau hari ini ya kita mau kehidupan anak-anak kita di masa depan menjadi lebih baik, berikan contoh yang baik dalam pernikahan kita, komunikasi yang baik dengan pasangan kita, penyelesaian yang baik dengan pasangan kita ketika kita sedang konflik. Bapak Ibu, dalam rumah tangga bukan hal yang menyenangkan. Ya, bukan hal yang menyenangkan, tapi pun bukan hal yang mengerikan. Pernikahan itu adalah sebuah komitmen ketika kita suami istri berkomitmen untuk hidup bersama sampai mau memisahkan. Hidup bersama dalam keadaan senang, keadaan susah, keadaan sakit, keadaan sehat, berkecukupan atau berkekurangan sampai mau memisahkan. Itu komitmen. Dan anak-anak sedang menyaksikan bagaimana ketika papa mamanya selesaikan konflik. Itu yang mereka rekam, itu yang mereka tanamkan dalam diri mereka. Dan rupanya si Jamie ini, anak umur 13 tahun ini, dia merekam gimana papanya kalau lagi marah.
secara maskulinitas dia mungkin tidak terampil untuk bermain sepak bola, tapi ketika meluapkan emosi dia itu sama seperti papanya. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan nonton film ini bareng dengan suami, istri, dan anak-anak. Kita diskusi. Ya, waktu nonton film ini saya dengan anak-anak. Ya, dalam setiap satu episode sudah selesai, kita pause lalu kita diskusi. Saya, Semu, dan juga anak-anak kita diskusi. Kira-kira apa sih yang kita dapatkan dari bagian yang pertama ini? Lalu kita lanjut lagi bagian yang kedua. Demikian. Jadi kita punya banyak pembelajaran. Ya, punya banyak pembelajaran. Di episode yang pertama diperlihatkan bagaimana anak ini sepertinya sangat-sangat lugu, seperti anak umur 13 tahun pada umumnya. Ketika polisi datang ke rumahnya, papa mamanya nggak terima. Nggak mungkin anak 13 tahun ini melakukan kejahatan. Anak ini begitu lugu sekali. Ya, kalau kita saksikan di episode yang pertama itu, kayaknya kita nggak bisa pikir kenapa bisa seperti itu. Tapi ketika kita ikuti alur yang kedua, ketiga, dan keempat, kita baru bisa tahu. Bapak Ibu, pencobaan datang tiba-tiba. Pencobaan datang tiba-tiba. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, iblis itu tidak menyerang secara terang-terangan. Kalau iblis menyerang dengan terang-terangan, kita bisa tangkis, kita bisa waspada, kita bisa berhati-hati. Tapi iblis datang melalui kelengahan kita. Ingat gambaran tadi, ya, monyet yang jatuh karena angin sepoi-sepoi, lengah, udah enak nih, udah terbuah, dan akhirnya dikatakan dijatuhkan oleh angin yang datang tiba-tiba. Kenapa kita berdoa dan berjaga? Karena pencobaan itu datang tiba-tiba. Kemudian, Bapak Ibu, daging kita itu lemah. Roh penurut tetapi daging itu lemah. Bapak Ibu, kita semua tahu di mana kelemahan kita. Ya, katanya seorang pria itu kelemahannya cuma 3 hal: harta, wanita, dan tahta. Harta, wanita, dan tahta. Ini bagian yang bergumul bagi seorang pria. Ya, harta itu yang seringkali kita dengar di sekitar kita. Siapa korupsi, pejabat mana korupsi, itu harta. Ya, jatuhnya di situ. Udah kaya, gaji udah banyak, gaji sudah tinggi berdijit-dijit, nolnya sudah banyak, tapi belum puas. Pengen harta lebih banyak, ditumpuk di rumah tapi nggak tahu mau diapain. Jatuh dalam hal harta. Wanita, berapa banyak ya pria-pria dalam posisi yang mapan tapi akhirnya terjatuh oleh karena wanita. Ya, berapa hari ini kita cukup dihebohkan dengan seorang pejabat publik yang ternyata katanya punya wanita simpanan, ya, mantan gubernur Jawa Barat, gitu ya, jatuh oleh karena seorang wanita. Bukan cuma dia doang, tapi banyak, Bapak Ibu. Berapa banyak pernikahan keluarga-keluarga yang harmonis tiba-tiba hancur oleh karena datangnya seorang wanita ketiga atau orang ketiga di dalam pernikahan. Tahta, oleh karena ingin sebuah jabatan yang tinggi, apapun dilakukan. Jadi Bapak Ibu terima kasih Tuhan, marilah kita melihat kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Roh kita penurut, roh kita tahu bahwa kita harus datang menyembah pada Tuhan, roh kita tahu bahwa kita harus berdoa, roh kita tahu bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika berhadapan dengan realita, Bapak Ibu, kita sedang bergumul bahwa daging kita ini begitu lemah. Kita bisa jatuh bahkan ketika kita merasa kuat. Kita bisa jatuh bahkan ketika kita merasa kita kuat. Tapi Bapak Ibu, merasa itu cuma subjektivitas, cuma perasaan. Karena itu kita perlu doa, kita perlu bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa dan berjaga-jaga? Supaya daging kita ini tidak larut, tidak membawa kita jatuh di dalam dosa. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah apa arti berjaga dan berdoa. Berjaga itu adalah waspada secara rohani. Ya, tadi saya memberikan satu gambaran. Ya, kalau ada sebuah kejadian di komplek rumah kita, pencurian, perampokan dan sebagainya, kita akan waspada, akan berjaga-jaga supaya hal itu tidak terjadi di sekitar kita. Ya, papa mama saya itu adalah orang Pontianak, ya, di perkampungan. Seringkali cerita, dulu ketika mereka masih ada di kampung, rumah mereka rumah panggung.
Jadi setiap rumah itu pasti mereka punya sebuah balok besar. Kenapa? Karena pada masa itu banyak terjadi perampokan, terjadi banyak pencurian, sehingga tidak ada cara lain selain berjaga-jaga. Jadi setiap kamar itu pasti ada balok, yang dipergunakan untuk melawan perampok kalau ada. Jadi Bapak Ibu itu adalah berjaga-jaga, waspada. Kita nggak tahu kapan pencuri itu akan datang. Ada yang tahu kapan pencuri itu akan datang? Nggak ada yang tahu. Kita mau pasang CCTV kah? Kalau kita lengah pun kita nggak akan waspada dengan CCTV. Satpam yang jaga 24 jam di rumah pun ketika ada CCTV dan dia lengah, Bapak Ibu, itu akan terlewat. Karena begitu pentingnya kita berjaga. Berjaga itu adalah waspada rohani. Kita melihat keadaan sekitar kita, melihat kondisi di sekitar kita sedang tidak oke. Marilah kita berjaga-jaga. Lalu berdoa. Berdoa itu adalah kita menjaga koneksi kita dengan Allah. Bapak Ibu, hari-hari ini ya, kalau kita bepergian, rasanya kita kalau ke lupa bawa handphone, apa yang akan terjadi? Panik nggak? Panik, pasti panik. M-banking ada di situ, KTP ada di situ. Yang pasti sih adalah M-banking gitu. Kita kemana-mana kita perlu M-banking. Tapi M-banking itu Bapak Ibu itu pun akan sia-sia kalau handphone kita tidak ada koneksi. Kalau paket data kita habis, ya Bapak Ibu, kita nggak akan punya koneksi apapun. Mau iPhone 16 keluarnya terbaru sekalipun, kalau tidak ada paket datanya, tidak ada internetnya, Bapak Ibu, itu percuma. Cuma nampang doang tapi nggak berguna. Maka itu dikatakan kita perlu berdoa, karena berdoa itu adalah cara kita menjaga koneksi kita dengan Allah. Kita perlu koneksi yang terhubung langsung dengan Tuhan. Handphone kita itu hanya sebuah perangkat, tapi ketika perangkat itu tidak ada koneksi internet, dikatakan tidak berguna sama sekali. Itu hanya benda kosong, benda yang tidak berguna buat kita. Ya, kita hanya bisa membaca pesan-pesan yang sudah lewat ketika masih ada wifi di rumah kita, ketika masih ada internet. Tapi di jam sekarang, ketika kita tidak punya wifi, kita tidak punya jaringan internet, ini hanyalah benda mati. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu berdoa. Berdoa itu menjaga koneksi kita dengan Allah. Kemudian hasil dari hidup yang berjaga dan berdoa, ya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa kita akan bertahan dalam ujian dan pencobaan. Bertahan dalam ujian dan pencobaan. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ada banyak pergumulan, banyak tantangan yang terjadi atas kehidupan kita. Kita tidak bisa memungkiri kondisi dan keadaan sedang tidak baik. Ada jemaat yang kami layani Bapak Ibu, sejak COVID sampai hari ini, ya, itu mengalami pergumulan ekonomi yang luar biasa. Sebelum COVID, dia ini adalah seorang kontraktor, ya, seorang kontraktor yang banyak membangun rumah lalu dijual. Tapi Bapak Ibu, sejak COVID terjadi, ya tidak ada orang yang beli. Tidak ada orang yang beli, dan dia seringkali katakan bahwa ya kami hanya mengandalkan Tuhan selalu. Tapi Bapak Ibu, ternyata sampai hari ini kondisi pun tidak stabil buat dia. Rumah satu-satu sudah terjual habis, ya, untuk menyambung hidup. Mobil pun sudah terjual. Tunggakan sekolah anak-anak sudah 6 bulan. Dikatakan Musa, kalau bukan karena Tuhan menolong, mungkin saya sudah berjalan pintas. Tapi sudah berjalan pintas. Tapi banyak orang ya berpikir jalan pintas satu-satunya itu adalah bunuh diri. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan berita-berita juga membuat kita gentar. Berapa banyak hari-hari ini kayaknya angka jumlah orang bunuh diri itu semakin hari semakin bertambah. Banyak masalah. Judi online, pinjaman online, masalah rumah tangga, masalah relasi, anak-anak yang depresi. Ya, berapa bulan lalu mahasiswa baru di Untar, kita tahu ternyata loncat dari lantai 3 depan kampus. Anak berprestasi, anak yang cukup baik, supel bergaul, tapi rupanya dia punya penyakit mental. Ya, dia tidak mudah, ya dia begitu mudah untuk stres, dia mudah untuk depresi. Rasanya
Dia supel tapi dia tidak mampu mengelola masanya dengan baik. Bapak Ibu cuma kasih Tuhan kita hidup berdoa dan berjaga. Hasil itu adalah kita mampu bertahan dalam ujian dan pencobaan. Dan hasil itu adalah kita tetap kuat di masa sukar. Kita perlu mengandalkan Tuhan selalu di masa-masa yang sukar ini. Kondisi ekonomi hari-hari Bapak Ibu ngeri. Ya, kalau kita ngikutin berita di TV, ya angka pembelian logam mulia ini lagi jor-joran hari ini. Semakin hari semakin naik nilai jualnya. Ya, kemarin terakhir katanya 1.904.000. Banyak orang berbondong-bondong, ya, lagi ngantri depan toko emas itu untuk beli. Ya, berapa hari lalu saya iseng-iseng ke Arta Gading melihat juga orang rame-rame ada depan toko emas gitu ya. Waktu saya iseng-iseng coba foto, wah bener banyak. Lalu di depan-depan itu mereka bilang, wah gila, 5 gram habis, 10 gram habis, 100 gram habis. Ya ampun, 100 gram berarti sudah 180.000 lebih pada hari itu. Dia bilang, emas murah orang nggak beli, sekarang emas mahal orang malah beli, duitnya banyak banget ya. Bapak Ibu, ini menandakan bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik. Ekonomi sedang tidak baik-baik. $0 pun melonjak tajam. Dan kita percaya mungkin hari-hari ke depan ya itu akan berpengaruh juga kepada ya harga-harga di pasar dan sebagainya. Kondisi dan keadaan semakin hari semakin menjerat kita. Perlulah kita berdoa dan berjaga. Dan hasil daripada berdoa dan berjaga, kita akan tetap kuat di masa yang sukar. Dan kita akan dibawa dalam hidup penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan di dalam Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, dunia itu seperti malam gelap. Kita perlu berjaga dan berdoa. Ya, dunia itu seperti malam gelap, kita perlu berjaga dan berdoa. Bapak Ibu, kalau kita lengah sedikit, ya kalau kita lengah sedikit, mungkin itu akan menjatuhkan kita. Jangan tertidur, bangkitlah, berdoalah dan siagalah. Kenapa? Karena Tuhan mencari umat yang setia, yang hatinya melekat pada Tuhan, yang selalu punya ketergantungan yang kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu mengandalkan Tuhan selalu. Kiranya di dalam masa-masa menjelang Jumat Agung ini, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan untuk terus menaruh iman dan pengharapan kita pada Tuhan, percaya kehidupan kita pada Tuhan untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Kita satu di dalam doa. Kami datang kepada Engkau Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami yang begitu mengasihi, yang terus memelihara dan menjaga kehidupan kami. Bapa dalam surga, di masa-masa sukar, masa-masa penuh pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kami perlu mengandalkan Engkau selalu. Kami perlu mengandalkan Engkau senantiasa. Tolonglah kami Bapa. Di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak hal yang mencoba untuk menjatuhkan dan menjegal kami. Tapi Bapa, kami menaruh iman dan pengharapan kami pada Tuhan. Mampukanlah kami, ingatkanlah kami untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya Tuhan kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan kiranya Tuhan firman-Mu itu terus menghidupkan kami. Firman-Mu Tuhan terus meneguhkan kami, membuat kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari Tuhan Yesus kami mau berdoa, menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan di GKI Philadelphia tempat ini. Bapa dalam surga, Engkau mengerti setiap pergumulan, setiap tantangan yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, relasi suami dan istri, relasi orang tua dengan anak, relasi mertua dengan menantu, relasi kami saudara bersaudara. Bahkan Tuhan dalam pergumulan kami akan kesehatan, Bapa dalam surga kami berdoa memohon anugerah pertolongan kepada Tuhan. Kiranya Bapa Kau tolong sertai Bapa, supaya jemaat Tuhan di tempat ini tetap terpelihara dalam iman.
supaya jemaat tempat ini Tuhan mereka tetap melihat bahwa Tuhan senantiasa hadir, mendampingi, menyertai dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur pada Tuhan, berkati juga untuk jemaat-jemaat yang mungkin berusia lanjut dan sedang sakit. Kami berdoa Bapa surga, kiranya Kau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, supaya di tengah-tengah ujian kehidupan yang harus mereka hadapi, mereka tetap terpelihara dalam iman, mereka tetap terpelihara dalam bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa anugerah daripada Tuhan menyertai, memberkati dan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati untuk hamba Tuhan, untuk para pengurus di tempat ini. Tuhan Yesus memang memberkati supaya ada kerjasama yang baik, setiap program-program berjalan dengan kehendak dan rencana Tuhan yang paling indah. Terima kasih Bapa, kami pun mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan setiap kekisruhan yang sedang terjadi atas bangsa ini Tuhan, baik secara sosial, ekonomi, budaya, secara politik, Bapa surga, kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa surga, Engkau adalah pemilik bangsa ini, Kau yang mengizinkan bangsa ini ada sampai hari ini. Kami percaya Bapa bahwa Kau tidak akan lalukan kasih-Mu atas bangsa ini. Berkatilah presiden, wakil presiden, sampai jajaran kabinet yang ada. Kira Bapa, setiap kebijakan-kebijakan mereka ambil sepenuhnya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa surga, inilah doa yang kami naikkan di depan Tuhan, dan kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membacakan persiapan untuk perjamuan kudus. Yang pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Yang pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkan. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang memperbaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti mempersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan,
serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 18 April 2025 mendatang. Selamat pagi, Ibu Bapak. Untuk warta gereja pagi ini, Jumat Agung tanggal 18 April, kita beribadah pukul 16.00 sore ya. Ibadah Paskah tanggal 20 April itu 9.30, hanya satu kali ibadah. Jangan lupa persekutuan doa Kamis. Ibu Bapak hadir ya. Kamis tanggal 17 April ada semacam beda buku kan itu. Bukan seminar pembicara Pak Ji Sadar Mahudi. Teman-teman atau Ibu Bapak bisa hadir pukul 19.30. Demikian warta. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biarlah kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, dan begitu juga waktu yang telah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih. Biarlah kita mengingat setiap waktu yang telah disampaikan. Saat ini kita mempersiapkan hati untuk berdoa pengakuan iman rasmi. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu dan di masa kini, di masa depan, mengingat pengakuan iman kita pada baptisan kita menurut iman rasmi. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara untuk pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Saatnya kita akan mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik ke hadapan Tuhan, yaitu persembahan kita. Tapi namun sebelumnya kita akan melihat nats persembahan kita yang terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Mari kita mengangkat lagu pujian. Pakai hidup ini yang terambil dari KPPK 305. Jiwaku, bagai tanganku
Kami sudah memberikan yang terbaik di hadapan Bapa. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi guna di hadapan Bapa. Untuk apapun digunakan, biarlah itu untuk memperolehkan nama Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu sampai hari ini Bapa. Engkau telah memberkati kami tanpa perusang Bapa. Terima kasih juga Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Tolong kami urapi dan Kuasa Roh Kudus Bapa, agar kami selalu mengenalkan Engkau dalam keadaan apapun kami Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa, tapi ajar kami selalu berjaga-jaga dan berdoa, mengenalkan Engkau dalam situasi apapun Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik di hadapan Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi guna hormat di hadapan Bapa untuk gereja ini Bapa, untuk kemuliaan-Mu juga Bapa. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kini kita sudah di penghujung ibadah, namun sebelum kita menyanyi, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat lagu pujian Bagi Yesus Tuhan kita yang terambil dari KPPK 349. Ku miliki
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Silakan duduk. Jemaat dipersilakan untuk mengambil sikap duduk.